Ini malah nyanyi haram. Aduh. Kalau nyanyi haram berarti ngomong juga haram. Kan ngomong juga bunyi. Betul nggak? Pita suara bergetar. Jadi sempit sekali memandang sesuatu. Tidak masuk akal ya, Kang Ep. Di surat Al-A'raf ayat 143. Ada lagi kata gunung. Sekarang dua ya, perhatikan. Sekarang kata gunung, biarkan gunung sebagai gunung aja. Yuk kita baca sekarang. Dan tatkala Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan. Datang tuh Musa. Untuk apa? Karena Musa ingin berjumpa dengan jati dirinya. Ingin mengenal siapa Tuhannya. Datang. Kalian mau datangnya kapan? Musa juga datang. Datang ke mana? Ya Allah. Ini bukan soal tempat. Karena Allah itu tidak perlu didatangi ke sana. Dia meliputi langit dan bumi. Bahkan dia lebih dekat kepadamu daripada urat dari lehermu. Datang ke mana? Datang ke sini. Dan tatkala Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan. Dan Tuhan berfirman kepada Musa. Berkatalah Musa. Apa yang katakan Musa? Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Ini Quran, silahkan Bapak Ibu lihat itu terjemahan yang ada di rumah. Baca itu surat Al-A'raf. Jadi Musa minta melihat siapa? Masuk akal? Masa Nabi mengajarkan yang gak masuk akal? Apa jawaban Allah? Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Tapi lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung yang dimaksud adalah Gunung Galunggung, Gunung Merapi, nyambung gak? Kan Musa pengen melihat Tuhan, malah disuruh lihat gunung. Tapi sekarang ganti gunung dengan puncak kesadaran. Kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Tapi lihatlah ke puncak kesadaran. Ya, berikutnya apa? Maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Jika kesadaran kita enggak jatuh, tetap di tempatnya. Tetap di tempatnya. Sering jatuh enggak kesadaran Bapak Ibu? Itulah. Diomongkan ku batur langsung nyeri hati. Nyeri hati. Taheta. Betul? Iya, tetap di tempatnya kata Quran. Lihat ayat berikutnya. Maka jika ia tetap di tempatnya, ia itu siapa? Gunung. Puncak kesadaran. Tararagrag kahanap. Tegenek temalekmek. Tidak baperan, tidak gampang tersinggungan. Hampuraan kabatur, welas asihan. Iya mah batur seeutik ngewa. Betul apa gitu? Kalian tuh ibadahnya rajin, ngomongin orangnya rajin. Lihat ayat berikutnya, tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu. Kan menampakkan diri kepada gunung. Kepada siapa? Kepada puncak kesadaran. Masuk akal? Oke. Dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Sampai Musa sendiri pingsan. Kesadaran dunianya Musa itu hancur luluh. Itu namanya fana. Itu yang namanya manunggal, itu namanya tauhid. Merasakan kebersamaan dengan sang pemilik semesta raya. Aku yang kecil larut dalam aku yang besar. Gak ada lagi aku. Aku ini adalah dirimu. Cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu. Jiwa ini adalah jiwamu. Rindu ini
adalah rindu. Darah ini adalah darah. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu aku puja. Ku sebut namamu. Aduh, lagu dalam banget. Lagu tauhid kalau saya bilang itu. Cuman kita nyanyinya nggak pakai kesadaran selama ini. Ya. Aku memandang dengan matamu. Aku memandang dengan telingamu. Aku bicara dengan lidahmu. Aku merasa dengan hatimu. Ih, merinding. Suka merinding gak ibu bapak dengerin lagu itu? Biasa-biasa aja. Aduh, kalau di puncak kesadaran dengerin lagu juga, aduh, dengerin lagu juga menghunjam ke sini. Ini malah nyanyi haram, aduh. Kalau nyanyi haram berarti ngomong juga haram. Kan ngomong juga bunyi, betul nggak? Pita suara bergetar. Jadi sempit sekali memandang sesuatu. Tidak masuk akal ya, Kang Eep. Yuk lihat sini. Fana nggak Musa? Saya mau nanya, menurut ayat ini Musa jadi nggak menyaksikan dia? Jadi. Sampai fana. Lebur dirinya yang kecil pada diri yang maha besar. Ya. Apa yang terjadi setelah melebur? Apa yang dikatakan Musa di ayat ini? Maka setelah Musa sadar kembali, setelah mengalami peristiwa itu, sudah kembali kepada dirinya yang awal. Apa yang katakan Musa? Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau. Inilah awal aku beriman. Karena itulah awal perjumpaan Musa dengan jati dirinya. Maka imannya itu isbat al yakin. Gak ragu lagi. Percaya kepada Allah. Karena sudah bertajali Allah dalam dirinya. Mendaki gunung? Mendaki? Yes. Makanya orang yang sudah mengalami itu, mengalami kelahiran yang kedua, sampai di puncak kesadarannya, dia tidak melihat lagi baik, buruk, benar, salah. Semua netral. Biarkan semua terjadi apa adanya. Tapi dia menangkap pesan di balik yang disebut baik dan buruk itu. Pesannya apa? Kaya ilmunya. Tidak berontak lagi, tidak protes lagi. Ya? Lihat. Udah ketemu sama Semar. Senyum terus. Ya, makanya di puncak gunung S4 sekolahnya. Senang senyum, susah senyum. Karena dia percaya semua rencana Allah. Dia percaya semuanya karya dia. Kita tinggal ikuti aja. Dan pasti yang namanya karya Allah tidak ada untuk keburukan kita, semua untuk kebaikan kita sendiri. Makanya Semar bertempat tinggal di mana? Tegal Gorowong, urang kosong. Semar adalah simbol perwujudan hakikat diri. Jadi sebetulnya Semar yang sejati itu ada di masing-masing kita. Yuk, ziarahi kuburan Semar. Di mana? Di sini. Sesajanya apa? Apa yang kamu suka. Awas ya. Awas. Kalau ngasih yang baik. Ya. Awas ya bu ya. Ari keur batur mah. Ieu mah ceritana ka Bali. Aya hate mah yang masihan oleh-oleh. Ya. Di toko oleh-oleh teh. Da keur batur nu murah we.
muter-muter atau di toko teh. Anu leuwih murah ti dieu. Kanggo saha Ibu? Keur batur ieu mah. Cing atuh rek masihan kanu sanes teh. Samikeun sareng dianggo ku ibu. Samikeun sareng dianggo ku bapak. Sok perhatikan. Kalau kita positif terhadap uang, tidak hitung-hitungan sebenarnya. Lihat, kalian akan dirindukan uang. Kenapa uang tidak rindu sama kita? Tuh, rek mere oge apan? Kukurilingan heula. Miliaran nu murah. Betul? Hayang kasebut we ku batur teh mere itu. Sadar ini teh? Oh, sadar ya? Jadi cocok ya judul ini kayaknya buat yang hadir hari ini. Cocok atau cocok sekali? Luar biasa ya. Ternyata Allah tuh sangat mengerti ya kebutuhan hambanya ya. Paham sampai di sini? Oke, lanjut. Makanya saya kasih tahu Bapak Ibu. Orang yang sudah sampai di puncak kesadarannya, dia sudah mendaki gunung. Satu, cirinya apa? Dia bisa merangkul kesendirian. Sendiri tetapi tidak merasa kesepian. Karena sudah bersama dengan Sang Maha. Sudah jadi dirinya sendiri. Tidak gampang terpengaruhi oleh orang lain. Sudah belajar sendiri. Karena dia juga menyiapkan untuk sendiri. Mulai melepaskan segala ikatan dengan yang selain dia. Tapi jangan lupa nih saya kasih tahu. Begitu kita merangkul kesendirian, malah berkah semesta datang bertubi-tubi. Kenapa? Karena berkah semesta ini ingin diterima oleh orang ini. Karena ketika diterima orang ini jadi berkah buat orang lain. Beras rindu ke rumah kita. Pisang rindu ke rumah kita. Kopi rindu ke rumah kita. Gula. Maaf ya. Saya ini hidup gratis. Tiap hari Rabu selalu ada yang ngasih beras. Padahal saya juga tidak makan nasi ya. Ya berasnya dibagikan. Ada ngirim udang berapa kontainer, bagikan. Ada ngirim gula, ngirim buah. Saya juga buah satu piring aja nggak habis. Itu gak? Tapi ya itulah lalu lintasnya seperti itu. Ada ngirim pasta gigi, ada ngirim vitamin, ngirim kopi. Karena saya tidak pernah berpikir bahwa uang adalah satu-satunya yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Maka saya tidak berpikir uang. Kan kalau juga ada uang juga dibelikan yang lain, betul nggak? Ya, baju datang, jas datang, celana datang. Jadi saya kasih tahu, alam semesta ini rindu untuk mendatangi kita. Kalau mereka datang kepada kita, dibahagiakan oleh kita. Nih saya kasih tahu, pernah nggak ada yang terima gaji sedih? Kayaknya ada deh di ruangan ini. Iya, suaminya kerja 1 bulan, begitu tanggal 1 terima gaji. Bu, tah ieu gaji bapak teh. Mah cukup atuh. Can ieu, can tuh. Makanya kata uang nih kalau uang bisa ngomong, saya nyesel datang ke rumah ini. Makanya uang akan mencari jalan untuk segera pindah ke tangan orang lain yang datangnya bahagia. Coba bayangkan, kita menganggap yang seperti itu aja biasa. Padahal itu yang membuat kita miskin. Bayangkan uang sudah datang ke rumah kita, kedatangannya tidak membuat kita bahagia. Darte kalau kapasea. Makanya si uang tuh mengatakan, karena kedatanganku malah kalian jadi berantem. Kata uang, selamat tinggal, aku gak akan datang ke rumah ini lagi. Saya bicarakan ini dari sisi energi Bapak Ibu. Jangan menganggap sepele ini. Saya ilmuwan. Saya sangat mengerti bahwa setiap materi dalam semesta ini energi. Uang itu energi. Uang itu mendengar,
cekcoknya kalian ketika dia datang. Coba kalau ketika datang, oh, terima kasih uang kamu sudah datang. Pasti cukup. Udah sehari itu aja dulu. Makanya si uang akan ngajak teman-temannya. Makanya saya kalau mau membahagiakan orang, sekarang saya gunakan kamu untuk membahagiakan orang ya. Udah. Lihat orang bahagia kan bahagia. Tapi saya bilang sama uang sebelum pergi, nanti kalau sudah selesai membahagiakan orang, kamu balik lagi ya, bawa teman-temanmu. Nanti balik lagi bawa teman-temannya dia. Ini bukan guyon, Bapak Ibu. Bukan, saya tidak sedang bergurau. Serius. Begitu orang sampai di puncak kesadaran, hidupnya jadi sederhana. Karena pikirannya sudah mencapai kesederhanaan. Sederhana. Tidak mempermasalahkan yang gak penting. Tidak berdebat lagi yang gak penting. Dihujat sama orang, difitnah sama orang, ya sudah. Barangkali ini adalah kritikan buat saya supaya saya tambah baik. Tidak menyalahkan orang lain. Doakan aja semoga mereka juga baik-baik saja. Karena orang yang selalu menyerang orang lain tidak akan kena orang kalau kita tidak mengizinkannya. Pasti akan kena pada dirinya sendiri. Karena di alam semesta gak ada yang lain. Pasti akan balik pada dirinya sendiri. Mulai menghargai alam. Jadi melihat alam tuh bisa menghargai. Melihat pohon, air, sungai. Mau menghargai. Tidak mau membuang kotoran ke sungai. Ya. Menghargai alam. Karena alam tempat berpijak ini adalah ibu kita, ibu pertiwi kita. Tempat di mana anak cucu kita akan hidup di sini. Dia ikut menjaganya. Kesadaran ini. Mengutamakan kesehatan, lahir batin, hidup mulai sehat, makan mulai tertata rapi. Maaf ya. Banyak di antara kita. Hidup aja gak beraturan, makan tidak beraturan. Padahal tubuh ini perlu siklus yang tetap tubuh ini. Makanya makan itu harus pakai rumus 3J. Jamnya tetap, jumlahnya teratur, 80% dari lambung kita. Jenisnya juga yang dibutuhkan tubuh, sesuai dengan golongan darah kalau makan. Saya golongan darahnya A, makanannya cari yang cocok untuk A. Saya golongan darah B, cari yang cocok buat B. Sekarang sudah informasi di mana-mana, bahkan buku tentang itu juga banyak. Belanja, beli buku, jangan cari fotokopi. Ingin dapat berkah tapi ingin gratisan. Itu sudah salah, melanggar hukum alam. Karena semua manusia-manusia yang melanggar cara mendapatkan uangnya tidak sesuai dengan hukum alam, uang tidak akan betah lagi. Hargai hubungan, jangan putus hubungan dengan siapapun. Hargai. Apalagi hubungan dengan orang terdekat kita, dengan pasangan. Percaya, kita dipasangkan oleh Allah. Dipasangkan oleh Allah untuk tujuan Allah. Pasti ada rencana hebat Allah. Kenapa kita dipasangkan? Dan yang namanya pasangan pasti berbeda. Kita dilatih untuk belajar menghargai dan menerima bahwa kita berbeda. Hubungan kita akan baik-baik saja. Jangan menang-menangan. Jangan merasa paling baik. Jangan mendikte orang lain. Belajar menghargai perbedaan. Belajar menghargai, menghormati perbedaan. Sering-sering introspeksi diri. Orang yang berada di puncak kesadaran tidak pernah menyalahkan orang lain kalau ada situasi yang tidak diinginkan. Selalu ke dalam. Ininya, jangan-jangan salah saya. Coba belajar begitu. Mulai belajar menghargai waktu. Tidak mau menghambur-hamburkan waktu untuk hal yang tidak berguna. Ada yang tanya sama saya, kalau saya berangkat piknik dengan keluarga 2-3 hari, apakah itu buang-buang waktu? Tidak. Menyediakan waktu buat orang-orang yang dicintai bukan kesia-siaan. Itu tugas kita dari Allah, membahagiakan mereka. Pulanglah ke rumah dan sayangi keluarga. Jadi belajar spiritual, belajar agama, dampak pertama yang harus merasakan dampaknya keluarga.
Mohon izin. Kalau keluarga kita berantakan, berarti ada yang gak beres kita belajar agama. Agama bukan ceramah, agama bukan dakwah, agama bukan membaikan orang lain. Agama adalah membaikan diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirimu dulu bereskan, keluargamu bereskan. Kalau dirimu aja berantakan, keluargamu berantakan, apa yang mau kamu urus dengan alam semesta ini? Tidak ada berkah. Omong kosong. Kita berdakwah ke sana kemari, sementara yang terdekat aja dengan kita abaikan. Mohon maaf, saya kemana-mana selalu dengan istri saya. Ya sambil melayani umat, melayani orang terdekat kita. Karena kalau saya sibuk kemana-mana, dia ditinggalkan di rumah, kemudian saya menggunakan kesibukan saya untuk tidak melayaninya, berarti sudah melupakan tugas pokok saya. Kan tugas pokok kita ku anfusakum wa ahlikum. Betul? Quran bukan itu? Jadi kalau kita ngikuti petunjuk Quran, gak ada sebetulnya kehancuran di alam semesta. Semua kehancuran kata Allah berasal dari tanganmu sendiri. Belajar menumbuhkan kedamaian batin. Mulai tertarik pada hal-hal yang mendamaikan batin. Tertarik untuk boleh mengamalkan, belajar memaafkan, belajar memahami. Coba batinmu akan mulai damai. Mau nyari apa sih dalam hidup ini? Ya. Nah, makanya di puncak spiritual, di puncak gunung tadi itu, kita akan mengalami ayat ini. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, kemanapun kau menghadapkan wajah, di situ kamu lihat wajah Allah. Wajah Allah yang dimaksud ayat ini, kemanapun kamu memandang, tidak ada yang buruk, semua adalah kebaikan, dan tidak ada yang terjadi tanpa kehadirannya. Tinggal kita minta sama Allah, ya Allah, izinkan saya bisa menangkap pesan di balik semua yang terjadi ini. Jangan terjebak benar salah baik buruk lagi. Yuk kita terima semua apa adanya. Mulai Bapak Ibu akan mengalami kedamaian. Coba aja. Yang terdekat aja, bisa menerima pasangan apa adanya. Bisa menerima anak-anak kita yang beragam apa adanya. Coba dilatih, latih. Mulai dari situ, hidup itu indah. Keren. Makanya saya pungkas dengan ayat ini. Yuk kita baca ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu sesuatu yang kamu benci. Awas, memahami ayat ini jangan sepotong, langsung aja ambil senjata. Langsung menyerang orang yang berbeda keyakinan. Menganggap mereka halal darahnya. Itu tafsiran sendiri. Makanya harus ada konteks, lihat konteksnya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Yuk lanjutkan, perang apaan? Gitu harus tanya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Ini perang yang dimaksud ayat ini. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu, menerima yang tidak disukai gampang apa susah? Perang. Melepaskan yang disukai gampang apa susah? Susah kan? Perang. Jadi perang dimaksud ayat ini itu jelas sekali. Belajar untuk menerima yang kamu tidak suka, karena itu belum tentu buruk bagimu. Belajar melepas yang kamu suka, karena itu belum tentu baik bagi kamu. Ini yang dimaksud dengan perang di ayat ini. Makanya harus tuntas belajar ayat. Yo sekarang buktikan. Harus berperang gak Bapak Ibu menerima yang tidak disukai? Soklah menerima pasangan yang gak sabar, galak, hayang menang sorangan. Perang gak? Tah eta perang teh. Sampai bisa menerimanya.
Karena itu terbaik dari Allah. Yo, banyak yang berhasil, banyak yang gagal. Nemakeun senjata mah gampang. Komo ayeuna tinggal dep peluru ngaluncurkeun batur. Bukan itu. Makanya kata perang di Quran itu sangat banyak ragamnya. Tuntaskan memahaminya. Aduh, ini ayat. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Lihat penghujung ayat ini. Lihat penghujung ayat ini. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak tahu. Ada yang tahu enggak di balik sesuatu yang kita sebut buruk itu ada kebaikan? Tidak tahu. Ada yang tahu nggak di balik sesuatu yang disebut baik ada keburukan? Tidak tahu. Terima uang 1 miliar ternyata ya membuat kita celaka. Tahu nggak di balik 1 miliar ada racun? Kita nggak tahu kan? Makanya kata Allah, percayakan sama aku. Kata Allah, wallahu ya'lamu. Allah tahu. Wa antum, ente semua. La ta'lamun. Kamu enggak tahu. Hadirin, tahu sekarang perangnya. Tahu objeknya. Di mana? Di dalam, di luar. Di sini lagi. Musuhmu yang paling besar adalah dirimu sendiri. Keren Quran. Coba kalau Quran dibedah, 1 ayat aja terapkan. Ini ada perintah perang nih. Perang apaan? Saya baca ayat ini aja berhari-hari. Perang apaan? Ternyata perangnya itu saya disuruh menerima yang saya tidak suka. Coba. Luar biasa gak perang? Itu luar biasa hadirin. Saya disuruh untuk melepas yang saya suka. Luar biasa gak? Saya pernah mengalami. Memberi itu dulu aduh susahnya. Cari alasan untuk tidak memberi. Tapi setelah kecanduan sekarang pengennya memberi. Memberi itu jadi apa ya? Nikmat. Nikmat. Malah kalau tidak bisa memberi itu di sini tuh ada perasaan tidak tenang. Tadi kelewat tuh. Kadang-kadang saya sama istri saya suka balik lagi. Tadi orang yang di sana tuh kelewat. Udah saya muter lagi mobil. Semoga orangnya masih ada gitu. Begitu tuh masih ada. Saya kasih. Bahagia sekali. Lihat orang menangis dengan pemberian kita. Dan yang kita berikan pada mereka itu begitu berharganya bagi mereka. Itu masuk pada ayat yang tadi. Pada kajian yang tadi saya sampaikan. Ini sesajen. Pantas leluhur kita mengatakan, lamun maneh erek jarah ka kuburan Semar kudu bawa sasajen. Sasajenan tenan naon nu dipikar resep ku diri maneh. Dulu saya enggak ngerti waktu orang tua saya bilang begitu. Sekarang baru mengerti, ternyata memberi itu kata Quran harus yang kamu sukai. Yuk sekarang berlatih memberi yang kita suka. Ya? Setuju? Oke. Itulah yang saya bisa sampaikan hari ini. Jadi kesimpulannya pemandangan yang indah itu, pemandangan yang menakjubkan itu datang setelah pendakian. Yuk Bapak Ibu terus jangan berhenti mendaki. Jalan kita sudah jelas, jalan hidup kita sudah jelas. Jalan hidup kita itu adalah jalan yang sedang kita jalani. Jangan mikirkan yang tidak ada di luar diri kita. Dan di puncak gunung kita akan melihat pemandangan yang indah. Ternyata semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.